Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Iwan Syahrir, para direktur di lingkungan Ditjen PDM, GTK, dan Vokasi, para kepala dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia, yang tentu sangat saya banggakan, para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, operator pendidikan, dan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, di tahun 2024, transformasi pendidikan terus kita gaungkan, terus kita lakukan, sehingga hari ini menjadi momen yang sangat istimewa dan luar biasa bagi kita semuanya, para pelayan pendidikan, karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menambah bukti keberpihakannya kepada satuan pendidikan, yaitu melalui penyaluran dana BSP 2024 dengan penyaluran tercepat, manfaatkan dengan tepat. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebijakan penyaluran dana BSP ini yang lebih berfokus pada penyederhanaan ketentuan syarat penyaluran. Kemudian bagaimana perkembangan penyaluran dana BSP tahun 2024 tahap 1 ini, nanti akan saya sampaikan tahapannya, lini masanya, dan capaian kita per hari ini. Lalu yang ketiga, Kemendikbudristek terus memberikan dukungan teknologi agar akuntabilitas pengelolaan dana BSP dengan pemanfaatan ARKAS dan SIPLA, sehingga pengelolaan BSP menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2024 ini Kemendikbudristek telah menetapkan sebanyak 419.218 satuan pendidikan sebagai penerima BSP dengan nilai anggaran 57 triliun. Ada 3 kelompok di sini. Yang pertama adalah biaya operasional sekolah untuk jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dengan jumlah satuan pendidikan di SD tentu sangat besar, 219.684 dengan alokasi anggaran sebesar 22,7 triliun, dan ini akan memberikan kepada 43 juta lebih dari anak-anak kita. Kemudian data juga kita sajikan mulai juga di SMP dengan anggaran 11,6 triliun, kemudian di SMA 8,4 triliun untuk 13.949 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik sekitar 5 juta anak, demikian juga di SMK dan termasuk juga di sekolah luar biasa. Sedangkan untuk di jenjang PAUD, jumlah alokasi dana yang kita siapkan mendekati 4 triliun, ini nanti akan kita salurkan kepada 190.619 satuan pendidikan. Dan kemudian juga ini untuk di pendidikan kesetaraan dengan alokasi anggaran 1,5 triliun, ini kita salurkan kepada PKBM dan juga SKB. Nah, sehingga total keseluruhannya akan ada 44 juta lebih peserta didik kita akan mendapatkan manfaat dari penyaluran BSP ini, dan kemudian sebanyak 57 triliun 549 miliar. Ini alokasi dana yang akan kita salurkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 alasan slide berikutnya kenapa kita terus mengupayakan penyaluran dana BSP ini dengan mengedepankan keberpihakan pada satuan pendidikan. Ya, ini 2 alasan penting. Yang pertama tentu
dengan penyaluran lebih awal ini, kita harapkan operasional rutin satuan pendidikan dapat segera dilakukan. Sehingga sekolah-sekolah kita, para guru dan kepala sekolah kita dapat terus mendorong pembelajaran yang berkualitas untuk murid. Nah, yang kedua, tentu harapannya dengan penyaluran lebih awal ini, potensi kesulitan dana yang selama bani para kepala sekolah atau pihak sekolah ini bisa terus kita kurangi. Next slide. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan penyaluran? Ini sudah kita mulai pada minggu kedua Januari, ya, dan kita harapkan paling cepat penyaluran tahap 1 ini terjadi, dan ini sudah ada ratusan ribu satuan pendidikan nanti yang sudah tersalur, dan untuk periode tahap 1 ini paling lambat bulan Juni 2024. Nah, berikutnya nanti di bulan Juli kita akan memulai penyaluran untuk BSP tahap yang kedua, dan paling akhir Oktober itu sudah bisa kita tuntaskan untuk penyaluran BSP tahap yang kedua ini. Nah, lalu apa saja yang membedakan antara penyaluran dana BSP tahun 2023 dengan tahun 2024? Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita perhatikan di kolom biru muda itu, bahwa pada tahun 2023, ketika kita penyaluran tahap 1, maka yang kita jadikan persyaratan untuk bisa tersalurnya BSP itu adalah laporan keseluruhan, yang di dalamnya berisi laporan BSP tahun 2022 reguler dan juga termasuk yang kinerja, lalu berapa sisa dana yang tidak digunakan, dan juga harus dilengkapi dengan laporan penyelesaian PBJ-nya, pengadaan barang dan jasanya. Nah, itu yang menjadi persyaratan, sehingga kemudian di periode yang kedua, yang kita minta hanya laporan realisasi minimal 50% dari penyaluran tahap 1. Artinya, tahun lalu kita menuntut kerja keras yang sangat luar biasa dari para kepala sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BUSP-nya. Nah, di tahun 2024, karena kita ingin agar satuan pendidikan kita bisa segera mendapatkan dana BUSP-nya, maka ini dilakukan penyederhanaan, di mana pada tahun 2024 ini kita hanya meminta laporan tahun anggaran sebelumnya, ya, tidak sedetil dengan apa yang pernah kita minta di BSP tahun sebelumnya. Nah, lalu kapan laporan BSP lengkap itu kita mintakan? Yaitu pada saat nanti penyaluran di tahap yang kedua, sehingga pada periode tahap yang kedua ini terjadi penambahan kelengkapan laporan yang kita minta. Dari sebelumnya hanya laporan realisasi minimal 50%, tapi kita minta nanti di bulan Juni atau sebelum penyaluran tahap yang kedua, itu laporan BSP tahun 2023 baik yang reguler maupun kinerja itu sudah disampaikan, lalu ada laporan sisa dana, dan kemudian laporan penyelesaian PBJ. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita tidak meniadakan permintaan laporan-laporan itu, karena memang itu tanggung jawab yang harus kita tunaikan, tetapi pergeseran waktunya. Ya, sehingga pada kesempatan ini saya tetap menghimbau dan meminta kepada para pengelola dana BUSP ini terhadap BUSP tahun 2023 tetap harus disiapkan laporannya secara lengkap. Hanya nanti dokumen-dokumen itu akan kita jadikan sebagai bahan penilaian untuk penyaluran BUSP tahap yang kedua di tahun 2024 ini. Jadi laporannya tetap harus dituntaskan dan nanti tetap akan kita tagihkan. Kemudian slide berikutnya, dengan perubahan-perubahan itu, maka kita menjadi bisa untuk menyalurkan dana BUSP di tahun 2024 ini dengan lebih awal, ya. Jadi ini yang kita lakukan pergeserannya, Bapak Ibu.
Sehingga di tahun 2024 penyaluran belum memperhitungkan sisa dana tahun anggaran 2023. Ya, jadi kita salurkan saja. Nah, nanti sisanya itu akan kita konversi pada saat penyaluran tahap yang kedua. Ya, jadi nanti di periode tahap kedua itu penyaluran memperhitungkan sisa dana tahun anggaran 2023, kemudian akan dilakukan konfirmasi sisa dana dan juga rekonsiliasi sisa dana oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah pada level SKPD. Nah, ini yang perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, informasi-informasi terkait dengan BUSP ini, selain kita berikan secara langsung melalui webinar-webinar ini, Bapak Ibu di slide berikutnya juga bisa mengakses melalui Instagram Ditjen PDM. Sehingga Bapak Ibu di kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk bisa memfollow Instagram Ditjen PDM, sebagaimana yang ditayangkan di paparan ini. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk follow Instagram kami, sehingga informasi-informasi terkait tidak hanya terkait dengan BUSP, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang transformasi digital yang kami lakukan, Arkas 4.0, Siplah, penerimaan peserta didik baru, bahkan semua kebijakan-kebijakan prioritas termasuk perencanaan berbasis data, itu Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya dengan memfollow Instagram Ditjen PDM yang kami siapkan. Nah, sebagai contoh bagaimana perkembangan angka yang sudah kita salurkan di dalam penyaluran BUSP tahun 2024 ini, slide berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah menjadi momen yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, ya, khususnya Bapak Ibu yang terlibat langsung pada pengelolaan dana BUSP, karena inilah menjadi sejarah di mana kita menyalurkan BUSP terbaik dan tercepat, ya, langsung ke rekening satuan pendidikan. Dengan persentase berapa Bapak Ibu? 96% atau 402.831 satuan pendidikan telah direkomendasi untuk bisa tersalurkan. Nah, angka ini tentu menjadi angka pergerakan yang sangat luar biasa, karena kalau kita lihat progres penyaluran dana BOS kita di tahun 2023, Januari itu baru 20%, Februari 41%, bahkan di 90-an% itu baru tercapai di bulan Maret. Tapi sekarang di Januari kita sudah akan sentuh 96%. Sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan, ini Januari 65%, 90% itu baru terjadi di akhir Maret atau di awal April, tapi sama kita di Januari ini kita akan realisasikan 96%. Apakah ini akan terrealisir? Kami sangat berkeyakinan karena sekarang ini sudah posisi penyaluran itu ada di KPPN, sehingga ini tinggal dari kecepatan kerja para penyalur di KPPN untuk ke rekening satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ini dari sampai dengan 17 Januari, ini sudah 159.396 satuan pendidikan. Ini 40% tersalur. Ini 18 Januari itu sudah 85%, dan 19 Januari ini 95% BUSP tersalur ke rekening satuan pendidikan. Ini informasi diambil dari DJPP Kementerian Keuangan. Nah, angka-angka ini akan terus berkembang, dan Bapak Ibu sekali lagi bisa mendapatkan informasi melalui selain melalui YouTube, dan juga bisa diakses melalui Instagram Ditjen PDM. Kemudian slide berikutnya, selain terkait dengan hanya penyaluran BUSP,
ini juga berbagai macam platform teknologi ini juga sudah hadir untuk mendukung pengelolaan dana BOSP dan juga perencanaan hingga pelaporan. Nah, perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, per 16 Januari ini sudah 331.048 satuan pendidikan, ini atau sekitar 78,96% bahwa satuan pendidikan sudah membuat perencanaan tahun 2024 dan 56,26% atau 235 ribunya itu telah disahkan oleh dinas. Nah, ini artinya bahwa masih ada sekitar 21% satuan pendidikan kita yang belum buat perencanaan, sehingga di kesempatan hari ini saya menghimbau kepada para kepala satuan pendidikan untuk segera membuat perencanaan, dan kita akan biasakan bahwa perencanaan semacam ini bisa kita lakukan T-1 ya. Di bulan November, Desember kemarin kami sudah mengadakan webinar dengan Bapak Ibu sekalian untuk khusus tema tentang perencanaan BOSP T-1. Nah, sedangkan untuk platform yang lain, raport pendidikan ini sudah login untuk ke raport pendidikan itu 73,93%, kemudian sudah mengunduh raport pendidikan 88,81%. Sama, raport pendidikan itu menjadi sumber informasi untuk melakukan perencanaan berbasis data ini pada satuan pendidikan maupun di Pemda. Nah, ini saya dorong juga semua atau seluruh satuan pendidikan harus memanfaatkan raport pendidikan untuk membuat rencana pengembangan sekolah. Ya. Kemudian yang juga menjadi penting untuk dipahami dan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pemanfaatan ARKAS, ini sudah menggunakan 9%, yang 9,32%, ini sisanya ini harus menggunakan ARKAS, dan saya targetkan di tahun 2024 ini 100% satuan pendidikan kita sudah menggunakan ARKAS 4.0. Kemudian untuk SIPLA ini mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam membelanjakan atau menggunakan dana BOSP, karena SIPLA ini sudah terintegrasi dengan pelaporan dan juga dengan pajak perpajakan yang terkait dengan pembelanjaan dana BOSP. Ini juga baru 62,45%. Target kami seluruh satuan pendidikan yang menggunakan dana BOSP ini untuk pembelajarannya bisa manfaatkan SIPLA. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menitipkan 3 hal penting dalam menyusun perencanaan yang berbasis data agar kita bisa menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan efisien. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, cobalah mempelajari raport pendidikan yang sudah dianalisis berdasarkan hasil asesmen nasional di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian, dan mulailah di sana untuk bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dengan indikator yang ditampilkan dalam profil pendidikan. Nah, dari identifikasi permasalahan itu diskusikan bersama para guru, dengan pengawas, dengan orang tua untuk melakukan refleksi terhadap capaian pemerataan dan proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan agar Bapak Ibu bisa menemukan akar masalahnya. Nah, dari akar masalah itulah maka Bapak dan Ibu merumuskan bagaimana rencana tindak lanjutnya, apa solusi yang harus dilakukan, dan disitulah Bapak Ibu bisa menggunakan dana bantuan operasional satuan pendidikan ini untuk mencari, menjalankan tindak lanjut dari solusi terhadap akar masalah yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Dan tentu mudah-mudahan nanti dengan analisis yang baik, dukungan pemerintah daerah dengan APBD-nya itu juga bisa diberikan. Nah, slide berikutnya. Dengan raport pendidikan itu, maka platform ARKAS dan SIPLA itu juga bisa dioptimalkan untuk lebih bisa mendukung sehingga perencanaan dan pelaporan Bapak Ibu menjadi lebih
praktis, artinya terintegrasi dengan Sipla, pengembalian sisa dana anggaran yang otomatis dan fleksibel, dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, di mana tampilannya itu dibuat lebih ramah dengan pengguna. Tidak hanya praktis, tapi juga nyaman, karena alur pengisiannya menjadi lebih jelas, akses fitur pergeseran juga lebih mudah, perhitungan pajak otomatis yang menyesuaikan dengan jenis pembelanjaan secara detail. Nah, yang tidak kalah pentingnya dan ini menjadi penting, menjadi prioritas itu adalah keamanan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena satu, Bapak dan Ibu di platform ini sudah dilengkapi dengan notifikasi error, kemudian terdapat panduan pengisian dan tentu sudah sesuai dengan juknis. Aman ini penting karena apa? Karena dana yang diberikan itu akan dipertanggungjawabkan, akan diaudit oleh auditor dan tentu kita tidak mau ada masalah di belakang hari dengan pengelolaan yang kita lakukan. Ya, jadi demikian Bapak Ibu paparan yang dapat saya sampaikan di slide berikutnya. Mari manfaatkan dana BSP 2024 yang cepat dan terpercaya dengan tepat, akuntabel, dan transparan melalui pemanfaatan platform Arkas dan Siplah untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas bagi